warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan 105 Rawakan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat sore bagi rekan Raw semua dimanapun berada. Senang sekali rasanya Eno kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam Mutiara Ramadan edisi 15 Maret 2025 ya rekan Rawakan. Dan di sini sudah bersama Eno ada Ustadz Muhammad Nuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Makin berpuasa, makin sehat, makin semangat. Alhamdulillah. Dan semoga rekan Raus juga dalam keadaan yang sehat ya. Baik, kalau begitu Ustadz, tema kita di hari ini adalah perbaiki dengan 4 tah. Perbaiki diri dengan 4 tah. Kira-kira 4 tah itu apa ya rekan Rakan? Baik, kalau begitu kita persilakan kepada Ustadz untuk menjelaskan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat di mana saja kita berada, yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan, khususnya para pendengar rekan Raw di mana saja kita berada. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, pegawai dan khususnya penyiar kita bersama Ibu Eno. Ibu-ibu pergi ke pasar beli ikan, berkebetulan ikannya ikan kakap. Kalaulah ada manusia yang berhati berlian, itu tiada lain adalah marka harahap. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai rahmat. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai alat untuk meningkatkan amal ibadat. Mudah-mudahan kita tetap semangat, sehat walafiat, dan bisa kita mendapatkan syafaat dan selamat kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita idolakan dan kita teladani dan kita jadikan sebagai imam dalam berbuat kebaikan, imam bagi kita, bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis as-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita selamat dunia dan akhirat, makmur, sejahtera, dan kita akan selalu bahagia dan terhindar dari orang yang celaka dan terhindar dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, sebaik-baiknya orang pasti ada keburukannya, seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Kita selaku manusia biasa, namanya pun manusia, pasti punya kelemahan dan kekurangan, dan pasti kita punya kehilafan dan kesalahan. Manusia nasia artinya lupa. Setiap manusia lupa. Setiap manusia pasti punya hilaf, karena sifat hilaf dan lupa itu adalah sifat dasar umat manusia. Dari itu tentu manusia, tak ada manusia yang bersih dari dosa. Tak ada manusia yang tidak punya salah.
kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam pasti pernah salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu, saudaraku, dalam periode 10 kedua ini, 10 awal adalah turunnya rahmat Allah, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Dan di 10 yang kedua pertengahan ini kita sudah masuk 15 Ramadan, 15 Maret 2025. Tentu kita sudah berada di tahap yang kedua, yaitu turunnya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 akhir Ramadan, idkum minan nar, penyelamatan manusia dari api neraka. Maka pada kesempatan ini kami ajak kita semua sesuai dengan ajakan Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kami ajak kita semua pada kesempatan ini, bulan Ramadan tahap kedua ini, mari kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah sebagai usaha kita untuk memperbaiki diri, maka ada 4 rumusnya. 4 tak: tutup, tatap, titip, tetap. Yang pertama tutup, yang kedua tatap, yang ketiga titip, yang keempat tetap. Tutup, tatap, titip, tetap. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama tutup. Apa yang kita tutup? Yang kita tutup adalah aib dan kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Aib, kelemahan dan kekurangan. Tak ada manusia yang sempurna, pasti punya kelemahan dan kekurangan. Di samping itu, Allah juga berikan kepada kita masing-masing kelebihan. Kita punya kelemahan dan kekurangan, dan orang lain pun punya kelemahan kekurangan. Kalaulah mata kita tertuju kepada kelemahan kekurangan orang, bisa jadi itu akan timbul rasa benci. Dan jikalau kita hanya tertuju kepada kelebihan orang, bisa jadi akan timbul sifat iri hati, dengki. Setelah dengki, bisa jadi timbul rasa benci, dan akan timbul juga ingin mencelakai. Aib dan kelemahan dan kekurangan yang ada pada orang itu harus kita terima 100%. Dan begitu juga orang sudah menerima kelemahan kekurangan kita 100%. Kalaulah ada kelemahan kekurangan pada orang kita lihat, maka jangan kita gibahi, apalagi menimbulkan fitnah. Kalau ada kelemahan kekurangan orang, bisa jadi kita berikan masukan kritik yang sifatnya konstruktif, masukan ingin memberikan perbaikan diri, tapi dalam penyampaiannya menyampaikan bimbingan dan arahan nasihat harus kita lakukan dengan pendekatan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka wa'lam man dalla an sabili wa huwa a'lam bil muhtadin. Surah An-Nahl. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan secara hikmah, dengan menggunakan persuasif, pendekatan persuasif, pendekatan rohani, pendekatan yang bersifat psikis. Jangan sampai kita menyampaikan kelemahan kekurangan orang di depan orang banyak, memberikan nasihat secara pribadi di depan orang banyak. Itu bukan namanya nasihat, tapi itu mempermalukan. Dan harus kita lakukanlah pendekatan yang baik dengan melihat kondisi psikologis saudara kita. Jangan sampai kita nanti mempermalukan saudara kita yang pada dasarnya niat kita memberikan nasihat, tapi karena pendekatan kita salah, bisa jadi berantakan. Mengenai aib dan kelemahan kita, maka jangan lali umbar. Dan begitu juga harus kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, memperbaiki diri kita dengan bertahap-tahap. Dengan memperbaiki diri itu tiada lain adalah dengan bentuk taubat. Mari kita bertaubat sebelum terlambat. Mari kita tinggalkan maksiat. Mari kita tinggalkan segala bentuk yang memberikan mudarat. Saudaraku, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sudah banyak sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Dosa kita sudah menggunung ke langit, dan sudah badan kita ini sudah hitamnya tiada tara. Hati kita ini sudah hitamnya tiada tara. Maka hitamnya hati kita ini marilah kita bersihkan. Apakah menggunakan soklin atau mungkin itu tentu memperbaiki diri kita. Wa nafsi wa ma sawaha falhama fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya diilhamkan pada diri manusia ada bisikan kejahatan, itu dari setan, dan ada bisikan ketakwaan, itulah dari malaikat. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkannya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Mari kita bersihkan diri kita dengan taubatan nasuha, dengan amal-amal ibadah yang terbaik, dengan melaksanakan solat, dengan menunaikan zakat, dan kita berusaha semaksimal mungkin memperbaiki hubungan kita sesama umat manusia, terutama kepada orang tua kita, terhadap sanak saudara kita, tetangga kita, dan kaum kerabat kita, dan seluruh keluarga dan seluruh manusia, di teman-teman satu kerja dengan kita, kolega kita, dan orang-orang yang sering berhubungan dengan kita. Tentu tidak terlepas kesalahan kekurangan. Mari kita perbaiki diri kita segera. Jangan tunggu di saat kita masa tua. Jangan tunggu di saat kita sudah sekarat. Jangan tunggu saat kita sudah di ujung waktu. Perbaikilah diri kita. Kenapa kita melakukan kesalahan dan dosa? Karena kita memperturut hawa nafsu kita. Berjihad, berjuang melawan hawa nafsu adalah merupakan jihad yang paling utama. Abdulul jihadi ayyuzahadur rajulu nafsahu wa hawa'u. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Nafsu itu keinginan kita sungguh banyak di dalam kehidupan kita. Tapi keinginan itu belum tentulah menjadi kebutuhan. Menyimbangkan keinginan dan kebutuhan, disinilah kita sering salah langkah. Keinginan kita
untuk meningkatkan gengsi dan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan untuk melebihi orang dari segi tampilan, sehingga pola hidup kita, gaya hidup kita pun berubah, sehingga sesuatu yang tidak merupakan kebutuhan kita sudah segerakan adanya. Akhirnya kita pun terlibat di dunia kredit, sehingga kredit di mana ada semua. Maka hati-hatilah saudaraku mengkredit, karena kalau kita tidak hati-hati mengkredit, maka bisa jadi badan kita akan sakit bertambah sakit, dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit diduga COVID, akhirnya kena COVID. Akan terjadi suatu zaman, sabda Rasulullah SAW, sayakti zamanu 'alan nas, akan terjadi di tengah-tengah masyarakat suatu zaman nanti manusia semua terlibat dalam hal riba. Walaupun dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dalam riba, dia kena abunya. Saudara-saudaraku, seimbangkanlah antara keinginan dan kebutuhan. Kalau itu sudah merupakan kebutuhan, maka jangan terlalu kita meningkatkan gengsi. Gengsi itu, harga diri itu tidak pada benda. Harga diri kita adalah pada ketakwaan kita, bukan tampilan luar, tapi yang pertama adalah inner beauty, kecantikan di dalam diri, bukan kecantikan di luar saja. Oleh karena itu, ego kita hanya mempedulikan kepentingan pribadi, individualis, egois, dan bisa jadi kita hidupnya pun menjadi hedonis, pragmatis, dan materialis, sehingga kita pun dalam kehidupan sehari-hari menjadi komunis dan ateis. Ini sungguh membahayakan karena ego kita. Ego kita jangan kita selalu pertahankan. Ego orang pun ada. Maka di antara ego-ego yang ada, maka ingatlah kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk yang tak berdiri sendiri, tak bisa-bisa berdiri sendiri tanpa ada orang lain. Maka saudara-saudaraku, ego kita, mari kita, walaupun di saat kita benar dalam berdebat, jangan kita berdebat dengan orang yang bodoh, karena itu akan menghasilkan pertengkaran dan bisa jadi timbul konflik. Menghindarkan perdebatan walaupun kita benar itu sesuatu yang sangat baik. Kita sehati bukan hanya karena saling memberi, tapi karena kita saling memahami. Kita bisa betah bukan karena mewah, tapi karena kita saling mengalah. Kita merasa senang bukan karena tidak ada masalah, tapi kalau datang masalah kita selesaikan bersama. Inilah namanya manusia yang baik. Tidak mempertahankan egonya. Dia tidak bersifat individualis. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian sudah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Fakila wa ma jihadil akbar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu jihad yang besar itu? Ya Rasulullah. Faqala jihadun nafs. Beliau bersabda adalah jihad melawan diri sendiri. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita dalam puasa ini melatih diri untuk mampu kita melawan diri kita sendiri, melawan keinginan-keinginan yang tidak penting, melawan ego kita untuk kepentingan bersama. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Baik, dan rekan relawan kita
akan rehat sejenak, tapi sebelum itu Eno bacakan dulu. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk, Ustadz. Iya. Ada ini bahasa Batak pertanyaannya. Yang bisa. Katanya, Pak Ustadz, merdo sadohalak namanin bun membangun bagas jek godang maka naro banjir meluap aik harani mamenek aik godangi. Itu yang pertama ya, Ustadz. Ya. Dan yang kedua ini ada Bapak Bayo Juntak di Batuna 2. Katanya kalau kita mau bersedekah, mana yang harus diutamakan? Katanya. Iya, bagus. Bagus pertanyaannya. Kalau begitu kita rehat sejenak. Nanti pertanyaannya akan dijawab di sesi kedua. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca ekstrim yang terjadi saat ini menjadi penyebab bencana yang terjadi. Berikut adalah penjelasan mengapa bencana ini bisa terjadi. Kejadian banjir yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 13 Maret 2025 disebabkan karena adanya belokan angin dan daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera Utara akibat adanya sirkulasi udara tertutup atau siklonik di perairan barat Sumatera Utara, sehingga meningkatnya pertumbuhan awan-awan hujan yang menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang lama di wilayah pesisir barat Sumatera Utara. Untuk 3 hari ke depan diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada sore hingga dini hari, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca. Masyarakat yang bermukim di tebing agar waspada longsor dan sebaiknya evakuasi saat terjadi hujan dengan intensitas lebat. Dan masyarakat yang bermukim di tepi aliran sungai agar waspada banjir dan sebaiknya evakuasi jika terjadi hujan dengan intensitas lebat dan durasi yang lama. Itulah informasi terkini dari BMKG mengenai cuaca ekstrim yang memicu bencana. Terus pantau informasi resmi untuk langkah-langkah lebih lanjut. Terima kasih telah mendengarkan. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan tentu saja masih bersama dengan Eno dan juga Ustadz Muhammad Nuh. Dan tadi sudah Eno sampaikan ada 2 pertanyaan, Ustadz. Boleh dilanjutkan pembahasannya serta nanti langsung saja dijawab untuk kedua pertanyaan. Kepada Ustadz dipersilakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, was-shaimin was-shaimat, di mana saja kita berada. Yang pertama, tutup aib dan dosa kita dengan segera bertaubat sebelum terlambat. Mari kita laksanakan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. InsyaAllah Allah akan menghapus segala kesalahan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidunubihim, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, sedang mereka dalam surga, di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Saudaraku,
mari kita tutup dan kita perbaiki diri kita dengan bertaubat atas segala perbuatan kita yang kita lakukan, kezaliman diri kita sendiri. Saudaraku, pertanyaan yang pertama tadi dari saudara kita, apakah hukumnya orang yang tinggal membangun rumah di tepi sungai, yang salah satu indikasi pemicu dari timbulnya bencana meluapnya air ke daratan. Setiap sesuatu yang memberikan mudarat, la diroro wala diroro, ad-daruru yuzalu. Setiap kemudaratan itu harus kita hindarkan. Jangan kamu memudaratkan diri sendiri dan juga jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Tentu selain kita dengarkan tadi pemicu bencana yang terjadi Kota Sidimpuan, yang pertama kami secara pribadi tentunya dari Radio Rau FM juga turut berduka cita apa yang terjadi di daerah kita, terjadinya banjir. Kepada saudaraku yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di Kota Sidimpuan, di Tapanuli Selatan maupun di Madinah atau dari daerah mana saja, kami turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami. Semoga kita semua sabar dan tetap berikhtiar. Semoga musibah ini memperkuat keimanan kita. Datangnya musibah ini, saudara-saudaraku, adalah yang pertama ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Termasuk juga bisa jadi kesalahan membangun bangunan di tepi sungai. Tentu ada aturan membangun bangunan. Dalam rangka mendapatkan izin membangun bangunan, kan ada ketentuannya berapa meter dari aliran sungai baru kita boleh bisa membangun bangunan. Tapi karena kebutuhan atau mungkin juga karena tidak ada teguran dari pemerintah yang terkait, maka saudaraku, setiap yang memberikan mudarat kepada orang lain itu harus kita hindarkan. Yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain harus kita hindarkan. Maka membangun bangunan di tepi sungai yang sudah melanggar aturan pemerintah kita itu suatu kesalahan. Maka kita lihat bagaimana juga di Jawa Tengah, Bekasi, gubernurnya meruntuhkan bangunan-bangunan. Bahkan itu kita lihat tempat-tempat wisata yang penyebabnya banjir, meluap air. Itu suatu tindakan yang kita harus hormati. Karena keselamatan orang banyak itu lebih penting daripada kepentingan pribadi kita. Mari kita luluhkan ego kita. Itulah nafsu, ego. Jihad kita melawan ego kita. Itu yang paling utama. Musuh kita itu bukan orang lain. Musuh paling utama kita adalah diri kita sendiri. Itu jawaban pertama. Saudara-saudaraku, pemicu yang lain di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Zoharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi datangnya musibah kita ini, saudaraku, manapun kita berada, ini karena Allah ingin kita kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un,
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mari kita evaluasi, introspeksi diri. Jangan mementingkan ego sendiri. Mari kita perhatikan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Jangan karena kepentingan pribadi kita, kepentingan masyarakat pun kita tidak pedulikan. Kita sehati tidak hanya saling memberi, tapi mari kita saling memahami di antara kita. Kalau ditanya hukum, apa hukumnya itu, tentu sudah jelas itu sesuatu perbuatan yang salah, haram hukumnya, karena memberikan mudarat kepada orang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kepada saudara-saudaraku di mana saja kita berada yang dikena musibah, bersabarlah. Insya Allah akan setiap ada kesulitan akan ada jalan keluar. Dan mari kita bekerja sama untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan musibah yang datang ini bahan evaluasi kita untuk lebih kita memperbaiki diri, dan dengan bekerja sama bersinergi dengan pemerintah, dengan instansi terkait, dengan saudara kita yang sangat peduli dengan kita semua. Inilah menunjukkan kita semua menguji kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara kita. Dengan adanya musibah ini, disinilah adanya kita saling asah, saling asih, dan saling asuh. Ada kebersamaan dan persatuan di antara kita. Alhamdulillah, ini terwujud ketika kita mendapatkan musibah. Dengan kerjasama semua, alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat mendekatkan hati kita semua. Jangan lagi kita mementingkan ego kita sendiri, jangan lagi kita mementingkan diri sendiri. Ini kita adalah manusia, makhluk sosial, selain kita makhluk individual. Yang kedua, pertanyaan Pak Juntang ini ya. Bang Juntang ini mungkin dari Batu dulu nih ya. Saya kenal, saya sering kita dengarkan dulu masa ada pantun kan. Jadi pertanyaan yang kedua itu adalah apa pertanyaan tadi? Kalau kita mau bersedekah, mana yang diutamakan? Iya, kalau kita bersedekah, di mana yang paling utamakan? Saya jawablah melalui ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kaum kirabat, wal yatama wal masakin wa banis sabil, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kita lihat asbabun nuzulnya Pak Juntak. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zurais bahwa kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, di mana kami tabungkan, infakkan harta benda kami ya Rasulullah? Sebagai jawabannya turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Abu Hayyan bahwa Umar bin Al-Zamu bertanya kepada Rasulullah, apa yang mesti kami infakkan dan kepada siapa diberikan? Sebagai jawabannya turunlah ayat ini. Jadi Pak Juntak, kepada siapa kita berimpak? Yang paling utama kepada orang tua kita, kepada kaum kerabat kita. Ada yang banyak berinfak ke masjid, boleh-boleh saja, tapi berinfak itu yang paling utama adalah kepada orang tua kita. Banyak memberi itu paling utama kepada orang tua kita. Kenapa kepada orang tua kita?
Karena orang tua kita lah yang paling berjasa, yang paling banyak jasanya dalam hidup kita. Tanpa ada mereka, kita tidak akan di dunia. Tidak akan ada kita di dunia ini. Dan kebaikan-kebaikan mereka tak kenal pamrih. Tak mementingkan diri sendiri, dan mereka tidak memerlukan balasan. Jadi ketika orang tua kita sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, apalagi di dalam pengasuhan kita, dalam pemeliharaan kita, maka memberi itu, berimpak itu jauh lebih utama kepada orang tua kita. Ringgas mangaleheni undeges do, ringgas mangaleheni itu orang tua daripada tu halak. Ada orang yang rajin memberi kepada anak yatim fakir miskin, tapi orang tuanya di rumah dia pelit, kikit. Yang paling utama kita memberi itu kepada orang tua kita. Yang kedua kepada kaum kerabat. Siapa kaum kerabat? Yang ada hubungan darah dengan kita. Siapa itu? Saudara-saudara kita yang seayah, seibu, seayah, tidak seibu, yang ada hubungan darah dengan kita. Yang mardalian na tul pajutak. Na paling utama mangalehe ni tu iboto niba pajutak. Tu iboto niba. Tu saudara ni tu abang niba, tu anggit niba. Imana paling utama. Setelah orang tua, tu komsol kot niba. Isedeon, imana paling utama na tu iboto niba, tu abang niba, tu anggit niba. Abang kandung niba, anggi kandung niba. Imana paling utama ringgas mangaleheni. Karena apa? Kalaulah terjadi sesuatu kepada kita musibah, siapa yang peduli dengan kita? Yang peduli dengan kita selain keluarga kita, istri, anak, suami, adalah yang paling mempedulikan kita adalah orang tua kita sendiri dan saudara-saudara kita sendiri. Mereka rela berkorban siang dan malam untuk menjaga kita dan untuk memberikan semangat kepada kita, dan mereka siap berkorban apa saja untuk kebaikan kita. Maka yang lebih utama kita memberi adalah kepada orang tua dan kaum kerabat. Selain itu juga rajinlah memberi sesuatu kepada anak-anak yatim, wal yatama, anak-anak yatim, anak yatim. Anak yatim ada orang tuanya laki-laki, atau ada orang tuanya perempuan, meninggal ayahnya, meninggal ibunya. Kalau istilah kita yatim piatu. Meninggal ayahnya sendiri yatim, meninggal ibunya piatu. Dua-duanya yatim piatu. Kalau istilah Al-Quran itu tidak ada yatim piatu, yang ada yatim. Baik yang meninggal orang tuanya laki-laki, ayahnya, atau meninggal ibunya, itu sama-sama yatim. Maka setelah kita berbuat baik, berimpak kepada kedua orang tua, kaum kirabat, tumora niba, tukanggi niba, apalagi itu anak boru, pajutak, harus rajin memberi. Aranya apapun yang terjadi dalam diri kita, acara kegiatan sirian dan siluluton, isa di dapuran, anak boru tadi sih, mulana ada ke sepatu relai, sego masude ado kegiatan tay. Nah masak be indahan di belakang. Maka rajinlah memberi kepada anak buru kita, dan hormat kepada mora kita. Hormat tumora, holong namar kahanggi, elek tumar namar anak buru. Inilah yang ajarkan nenek moyang kepada kita yang berdalina tulu. Ini kota dalina tulu, kota para sedimpuan. Kebersamaan, persatuan harus kita tingkatkan. Dan setelah anak yatim, ibnu sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dia kehabisan bekal. Maka kalau ada sesuatu yang ingin kita beri, kita berikanlah kepadanya, supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Kepada ibnu sabil, inilah orang-orang yang lebih utama kita memberi. Itu pertanyakan Pak Pak Juta kan? Alhamdulillah, inilah saudara-saudaraku sampai jam 18 kan? Walaupun tak sempat lagi sesi ketiga,
Jadi kepada kita semua ada dalam rangka memperbaiki diri itu ada 4 tak. Tutup, tatap, titip, tetap. Tutup kesalahan kita dan dosa kita dengan taubat dan nasuha. Tatap masa depan kita. Masa depan kita tidak hanya di dunia ini, tapi masa depan kita yang paling penting adalah akhirat nanti. Di dunia ini hanya kita sementara, di akhirat kita kekal abadi. Apakah kekal abadi kita di neraka atau di surga? Harapan kita, kisi kita semua berada di surga. Yang kemudian titip, apa yang kita titip? Kita titiplah amal-amal yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita mendapatkan amal-amal jariah. Ilmu mari kita ajarkan, harta mari kita infakkan, sedekahkan, dan anak mari kita sekolahkan supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Mari ikut membangun masjid, mari memberikan sesuatu dalam aliran air, jangan kita persulit orang sehingga air itu mengalir, dan mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua, titip doa. Mari kita perbanyak doa dalam bulan Ramadan ini. Doa bulan Ramadan ini sangat mustajab. Ketika kita siang hari berpuasa, doa kita mustajab. Ketika kita berbuka, doa kita mustajab. Ketika kita makan sahur, doa kita mustajab. Ketika kita di 10 akhir Ramadan, malam-malam Qadar, juga doanya mustajab. Yang ketiga, tetap istiqomahlah dalam membela agama kita, berada di jalan kebenaran, jalan yang lurus. Tentu ada tantangan dan hambatan, itu akan menambah semangat kita. Insya Allah setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yakinlah seyakin-yakinnya. Raditu billahi rabba wa islami dina Muhammadin nabi wa rasulah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan kelebihan waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki hati kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita selalu tergerak untuk melakukan kebaikan di mana saja kita berada. Mudah-mudahan kebaikan itu akan juga kembali kepada kita. Mudah-mudahan mari kita menyampaikan kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang baik, dan kita pun berada di tempat yang baik, surga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Buah durian, buah duku, cukup sekian, dan thank you dan I love you. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.